Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng Sumping di channelnya ini lagi ya teman-teman. Kumaha daramang sadayana, saya selalu ya, lancar rezekinya, lancar urusannya dimanapun teman-teman berada, sukses selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga hajat semua teman-teman cepat terkabul ya Rob. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum lanjut ke videonya, bagi yang menemukan channel Teh Neni, mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, tolong di-share ya. Barangkali ada teman-teman di luar sana lagi membutuhkan infonya. Nah, tolong disebarkan ya. Nah, yang sudah mendukung channel Teh Neni, yang udah subscribe, yang udah selalu menonton, atau nuhun, semoga Allah selalu membalas kebaikan teman-teman semua dan sukses bersama di YouTube ini ya. Video kali ini ada teman aku yang menanyakan seperti ini. Kamu suara aja ngetiknya capek teh ya kan tadi juga ya kan pagi-pagi si madam teh ke rumah sakit ya, dia ngebangun-bangunin orang tanya jam 6:30 nya. Ini bangun sama ke rumah sakit orang teh udang terus lima mana teh balik-balik teh nggak selokol karak balik ya tehnya. Terus kan balik-balik tuh nanya kala-kala laco TV-nya ini kan sarare itu artinya si madam jeung si sir teh si sirnya langsung ke kamar mana tuh gawe merenya capek langsung sare si madam laco TV orang teh kan kehangatan si orangnya orang teh udah ngurusan anaknya orang teh kalah balik teh cek orang teh kia nanti kalau madam belum tidur boleh nggak buka wifi sekarang katanya. Cek mana ya nanti aja ini ya kalau saya bangun tidurnya habis asar saya langsung bukain wifi itu ya teh ini iya teh namanya kita cuma nendang sare teh kita langsung buka wifi ya teh kita disuruh siap-siap lah mau masak disuruh itu lah gitu teh orang mah tuh tehnya orang wifi teh itu teh dari orang nyantai gitu tehnya nelpon ke barudak gitu ya teh kasalakinya iya mah tehnya orang nyetel orang nelponnya teh kumaha sih sandari masak teh buru-buru teh kan ini nelponnya teh bebas pokoknya mah teh astagfirullahaladzim orang ngesir kan cek orang tehnya mikir gitunya amun balik gitunya ayeuna tehnya itu kudu teu mawa duit ke asal di ongkosan kemanena gitu asa dibelikan tiket teh kemanena gitu teh bisa teh ke urang rek ngomong manena pasti nanya alasan naon gitu tehnya kumaha tehnya bisa tehnya orang sini teh soalnya lain sih lagi umur mahnya urusan Allah ya makanya salah orang teh kering orang nanti perasaan orang terkenal wae orang ngopi wae tepalaruh gitu teh jadinya stres sampai ngawenya untuk fokus masih hati teh sesedakan baik gitu teh mau lagi sesuatu teh orang teh tenang kos harita orang ke anak salah ke aja orang mau gitu teh itu orang teh hati orang teh kena wae gitu teh nggak penting tuh bisa sare teh sakalana sare mungkin kepala ruhu gitu teh pedah pikiran orang nanya benar gitu teh jadi mungkin orang teh balalan wae gitu teh kumaha teh yang bisa gitu ya orang ngomong yang balik tehnya itu orang memangnya tuh bukan simpenan yang ada tehnya kajin yang pentingnya dibelikan tiket tuh ke Indonesia gitu tuh
daripada orang kabur ya kan, kabur ya orang salah juga orang banyak kajun di Jakarta mah mas, tapi Jakarta mah orang ayah meureun ongkos saja ka imah mah gitu teh. Nu penting balikan tiketnya gimana bisa teh nya. Kumaha teh carana teh? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Jadi langsung ke WA ya. Ini bukan ngadi-ngadi, bukan kerjasama, tidak ya. Ini emang benar-benar real menanyakan karena beliau pemula baru kerja ke luar negeri. Jadi benar-benar ngeblank gitu ya teman-teman. Makanya sebetulnya suka banyak sih ya, banyak banget kejadian yang seminggu, yang 2 minggu, bahkan yang 6 bulan aja masih melau, masih kepengen pulang, masih nggak memikirkan 2 kali efek sampingnya. Makanya sebelum berangkat, wanti-wanti, pikirkan dulu 1000 kali, pikir. Bahkan bener-bener dari jauh-jauh hari, jangan sampai kita ngambil keputusan di saat kepala ini panas, di saat tegang, di saat panik, situasi harus benar-benar kekejar misalkan hajatnya, ya jangan panik teman-teman. Pokoknya insya Allah selagi ada jalan keluarnya ya, sebetulnya ya jadi TKW ini siapa sih yang mau gitu ya teman-teman. Ya tapi kan tidak ada jalan keluar, ini adalah jalan pintas, jadi ya jadi TKW, tapi dengan syarat harus memikirkan seribu kali memikirkan, khusus untuk bagi pemula ya teman-teman. Karena apa, di kesini itu kita nih benar-benar mengadu nasib, nggak tahu majikan kita nih baik buruk, nggak tahu kita nih dapat pekerjaan seperti apa, ngurusin lansia kah, ngurusin anak yang berkebutuhan khusus kah, kita nih nggak tahu. Makanya dari sebelum berangkat ke PT jauh-jauh hari benar-benar harus disiapkan segalanya. Jangan memikirkan gajinya yang gede, jangan memikirkan enaknya saja, jangan memikirkan misalkan dapat hadiah umroh, tidak semuanya nasib baik gitu ya teman-teman. Ya syukur-syukur dapat majikan yang baik, yang kita harapkan, yang benar yang kita hajatkan gitu teman-teman. Kalau sebaliknya, nah gimana? Pokoknya misalkan semangat dari rumah terbang ini itu semuanya udah seminggu melo, pengen pulang, rindu akan suami, rindu akan anak, ya itu hal wajar. Semua juga anak rantau seperti itu, merindukan seseorang yang kita sayang, merindukan anak kita. Bahkan ada yang lebih parah lagi ya. Kemarin teman aku baru lahiran 6 bulan anaknya, baru menyusui, habis menyusui anaknya udah lepas tinggal. Karena ya bener-bener kebutuhan gitu teman-teman. Setega itu kah? Ya tega nggak tega, karena mungkin udah niat, udah perjanjian, udah bulat-bulat mikir gitu ya teman-teman. Makanya ya jangan menengok lagi ke belakang. Kalau ya udah ambil keputusan, udah nggak bisa lagi, kita bisa lagi misalkan benar-benar dibatalin gitu. Masa seminggu 2 minggu harus pulang karena masalah rindu akan keluarga, karena misalkan majikan yang nggak baik ini itu, ya benar-benar tidak bisa. Coba deh perhatikan kontrak kerja di saat kita nih sidik jari. Oke ya teman-teman, untuk pemula pokoknya jangan asal tanda tangan. Bukan saran deh. Jangan asal tanda tangan di saat sidik jari. Semua TKW, semua yang mau kerja ke luar negeri pasti tanda tangan kontrak di saat sidik jari. Dan dalamnya itu beda-beda ya teman-teman. Nah, seperti salah satu contoh isi perjanjian kontrak yang kita tanda tangani di atas materai ya. Perjanjian itu perjanjian antara sama suami, izin suami itu kan termasuk perjanjian juga ya. Terus perjanjian antara TKW sama majikan, perjanjian TKW sama orang kantor gitu. Karena apa? Karena itu harus benar-benar dipahami, dipelajari, jangan asal tanda tangan saja gitu teman. Yuk simak isi kontrak perjanjiannya, kita baca sama-sama ya. Ayo kita baca ya teman-teman. Dengan ini menyatakan bersedia bekerja selama 2 tahun dari tanggal 11 bulan 11 tahun 2022 sampai tanggal 12 bulan 11 tahun 2024, berarti 2 tahun ya teman-teman. Ini tuh di atasnya tuh udah tertera nama, antara slide terakhir ada nama dan nomor paspor segala macam ya teman-teman. Jadi intinya kalau mau pulang si TKW itu harus mengganti uang sebesar 50 juta untuk mengganti seluruh biaya medikal, pasporan, semuanya gitu ya teman-teman. Jadi ya tidak bisa sembarangan kita nih bisa pulang, yaitu kecuali antara dua belah pihak ya, antara majikan sama TKW tersebut gitu ya teman-teman. Jadi ya tolong perhatikan perjanjian kontrak yang udah ditandatangani. Ini aku udah tanda tangan di atas materai ya teman-teman.
Jadi ya isi semuanya itu, isi perjanjian itu kadang beda-beda ya. Ini aku waktu itu tidak tercantum gaji ya teman-teman. Nah jadi ya seperti itu ya isi perjanjian kontraknya. Nah ini tertera nama aku sama nomor paspor. Nah kurang lebih seperti itu isi perjanjian kontraknya ya teman-teman. Ini tuh bener-bener ya, coba kita nih berangkat jadi TKW mau menyelesaikan masalah. Dengan kita pulang, masa kita menambah masalah lagi, mencari lagi uang buat ongkos mengganti uang majikan kita. Syukur-syukur majikannya yang baik. Ada salah satu majikan yang baik daripada pusing mikirin TKW-nya pengen pulang, merajuk, terus mogok kerja ini itu segala macam, ya udah nggak ambil pusing, dia tuh udah pulangin aja, ngongkosin dia. Nah, syukur-syukur seperti itu. Tapi jarang-jarang loh teman-teman ada seperti itu, karena mereka juga mikirin rugi dong, berapa biaya puluh juta yang mereka keluarin buat biayain kita dari medical, paspor, pas segala macam, pesawat segala, dan bahkan kita juga dapat uang fee kan buat keluarganya, itu dari mereka, dari majikan kita. Nah itu harus memikirkan hal tersebut, apalagi memikirkan kabur segala macam tuh ya jangan. Semangat dari rumah nyampe ke sini kerja baru aja sebulan 2 bulan udah kayak semangat kerupuk lah bahasanya, meong gitu kan, dikasih gertakan itu semua gimana gitu loh teman-teman. Makanya kalau mau jadi TKW bener-bener kerja ke luar negeri kemanapun ya, bukannya ke Arab aja, pikirkan hal yang terburuk, hal yang terjadi, apapun yang terjadi sama keluarga kita, orang tua kita, anak kita, suami kita, itu kita nggak bisa pulang teman-teman. Bisa pulang dengan syarat balik lagi, konsekuensinya gitu. Jadi perjanjian seperti itu, balik lagi seminggu 2 minggu misalkan, balik ke rumah dengan ongkos sendiri, terus balik lagi. Kok bisa seperti itu? Capek nggak? Makanya ya harus benar-benar kita nih harus menyerahkan, yang menyerahkan semuanya urusan itu kepada Allah. Ya kita hanya bisa berdoa selama kita habis kontrak, selama kontrak 2 tahun, semoga semua keluarga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, pada sehat semuanya, pada panjang umur semuanya, sehingga kita bisa kumpul lagi bersama-sama. Sama suami, sama anak-anak kita, sama orang tua kita terutama, sama keluarga semuanya. Kita saling mendoakan sehat semuanya, panjang umur, dan bisa kumpul lagi. Gitu teman-teman. Ya seperti itu. Pokoknya ya sebelum berangkat kita harus memikirkan, mengikhlaskan apapun yang akan terjadi. Gitu. Dan kita nggak tahu loh nasib kita nih. Mungkin kita yang pendek umur kita kan nggak tahu, yang namanya juga nasib ya teman-teman. Ya pokoknya segitu aja dulu ya video kali ini. Ini hanya sekedar menjawab pertanyaan teman aku, ini real banget, dan mungkin teman-teman yang luar sana juga lagi mencari, lagi membutuhkan, lagi butuh info hal ini. Karena ya kalau udah kita keluar kerja ke luar negeri nggak bisa pulang sebelum habis kontrak, terkecuali ada benar-benar antara dua belah pihak, antara TKW sama majikan gitu, antara potong gaji, antara gimana ya, pokoknya itu perjanjian tuh harus ditepati ya teman-teman. Nah pokoknya bagi teman-teman pemula yang mau kerja ke luar negeri, tolong pahami dulu sebelum tanda tangan perjanjian kontrak, karena di situ tuh ada perjanjian kontrak yang beda-beda isinya ya. Intinya perjanjian kontrak yang harus kita tepati antara 2 tahun, kita dapat fasilitas, kita dapat wifi, tapi wifi itu tergantung majikan ya teman-teman. Ada yang ngasih 24 jam, ada yang ngetes dulu. Salah satunya aku dites dulu selama 7 bulan. Ini anak bener nggak, ini anak kabur nggak, ini anak kerjanya bener nggak, main HP mulu nggak gitu. Baru ya alhamdulillah lolos, sekarang dikasih wifi. Dan itu pun aku nggak bisa sewena-wena memanfaatkan hal tersebut mentang-mentang dapat wifi, tidak. Aku juga tetap harus waspada gitu teman-teman. Jadi ya seperti itu ya teman-teman. Pokoknya dibaca dulu perjanjian kontrak, dibaca dulu. Yang nggak paham tanya sponsornya, tanya siapa yang ngasih perjanjian tersebut. Jangan asal tanda tangan. Biasanya orang-orang tuh ngegedrak, ayo tanda tangan cepet nih, buru-buru nih, cepet. Tidak, jangan dulu Pak, aku mau baca dulu.
aku dipotok dulu ya teman-teman. Dan salah satu teman aku isi perjanjiannya itu berbeda. Jadi di situ tertera gaji, tertera juga apa ya, pokoknya tertera agak beda sama perjanjian ini yang aku dapat. Tapi intinya itu perjanjian yang harus dipati selama 2 tahun kontrak kita. Intinya apapun perjanjian kontrak tersebut harus dibaca dulu, harus dipelajari dulu, yang nggak paham harus ditanya. Jangan asal tanda tangan kontrak. Gitu teman-teman. Biasanya tuh mereka nggak ngasih itu perjanjian kontraknya, surat perjanjian kontraknya itu. Kebanyakan seperti itu. Pokoknya minimal teman-teman bawa handphone di saat sidik jari, di saat pasang, pokoknya bawa handphone, fotoin tuh perjanjian kontraknya itu. Jadi buat pegangan buat kita ya teman-teman. Jangan, pokoknya biar nggak ngeblank, biar ada pegangan buat kita gitu teman, bahwa ini loh perjanjian kita di saat sebelum berangkat, buat mengingatkan kita juga gitu ya. Bila perlu kirim itu perjanjiannya itu ke keluarga kita, salah satu keluarga kita ya teman-teman. Dan paspor, KTP apa semuanya itu tuh kirim ke keluarga kita juga. Karena apa? Karena itu tuh info penting bila kita ada sesuatu hal yang terjadi yang tidak diinginkan. Nah, keluarga kita juga memegang biodata kita gitu teman-teman. Paspor apa semuanya tuh mereka tuh pegang. Pokoknya jangan mereka nggak tahu banget biodata kita, pokoknya semuanya gitu ya. Pokoknya nomor sponsor, nomor yang ngurusin kita tuh kasih ke keluarga kita juga. Karena biar kita nggak tahu handphone kita hilang atau gimana, hilang kontak apa semuanya ya, kita tuh nggak tahu. Intinya kalau ada salah satu yang pegang dari kita, nah kita aman lah ya, bukan aman ya, insya Allah aman lah. Ada yang pegang semua kita gitu teman-teman. Karena kalau udah nyampe ke sini paspor biasanya dan kebanyakan dipegang sama majikan, dan aku pun paspor dipegang sama majikan, dan bahkan ibu maupun dipegang sama dia gitu ya. Sudahlah, kalau nggak kemana-mana, nggak, intinya kita baik, yakin mereka juga baik ya teman-teman. Kita berbuat baik, niat kita baik, insya Allah akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, tidak panjang lebar, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan walaupun jarang bikin video. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Mudah-mudahan selalu penuh manfaat, berulang lagi. Pokoknya gitu aja ya teman-teman. Jangan lupa bersyukur dan bahagia. Semoga teman-teman pada sehat, hajatnya tepat terkabul. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.